Perkenalkan, nama saya Salwa Mutiara Irawan dari kelas B dengan NIM 40124111062. Jadi, di sini saya membuat video pelajaran hukum internasional dengan judul Mengapa Vatikan atau Tata Suci disebut juga sebagai subjek hukum internasional. Baiklah, silahkan disimak ya guys. Tata Suci Vatikan. Vatikan diakui oleh negara-negara di dunia, sehingga Vatikan merupakan subjek hukum internasional. Selain itu, Vatikan menjadi pihak pada berbagai perjanjian internasional dan anggota pada beberapa organisasi internasional. Dalam hubungan internasional, Vatikan dikenal dengan nama Tata Suci. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa Vatikan Tata Suci diakui sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama, ada dasar historis dan pengakuan kuno. Tata Suci memiliki sejarah panjang sebagai entitas yang berinteraksi dengan negara-negara lain. Bahkan sebelum pembentukan negara kota Vatikan, Paus telah melakukan peran diplomatik dan membuat perjanjian. Pengakuan ini berakar pada tradisi yang sudah berlangsung berabad-abad, di mana Paus diakui sebagai pemimpin spiritual dan politik. Lanjut, yang kedua, ada Perjanjian Lateran 1929. Perjanjian Lateran antara Tata Suci dan Italia pada tahun 1929 adalah titik penting. Perjanjian ini mendirikan negara kota Vatikan dan secara implisit mengakui kedaulatan Tata Suci. Meskipun negara kota Vatikan adalah wilayah fisik, Tata Suci itu sendiri adalah entitas yang lebih luas yang menjalankan fungsi diplomatik dan keagamaan. Baik, yang ketiga ada kapasitas diplomatik yang luas. Tata Suci memiliki jaringan diplomatik yang luas dengan nuncio atau duta besar yang ditempatkan di banyak negara. Tata Suci juga terlibat aktif dalam diplomasi multilateral, berpartisipasi dalam konferensi internasional dan organisasi. Peran aktif dalam diplomasi perdamaian dan mediasi konflik. Hal ini membuat Tata Suci memiliki peran yang penting di dunia internasional. Yang keempat, ada keikutsertaan dalam perjanjian internasional. Tata Suci adalah pihak dalam berbagai perjanjian internasional yang menunjukkan kemampuannya untuk membuat komitmen hukum. Ini termasuk perjanjian yang berkaitan dengan hak asasi manusia, hukum kemanusiaan, dan isu-isu global lainnya. Contohnya yaitu keikutsertaan mereka dalam konvensi internasional seperti Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik dan The International Convention on the Elimination of Racial Discrimination. Yang kelima, ada keanggotaan dan status pengamat di organisasi internasional. Tata Suci memiliki status pengamat permanen di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memungkinkannya untuk berpartisipasi dalam debat dan memberikan kontribusi pada isu-isu global. Tata Suci juga adalah anggota yang organisasi-organisasi internasional seperti WOIP dan UNESCO. Tata Suci juga adalah anggota pada organisasi-organisasi internasional. Keikutsertaan ini menegaskan peran Tata Suci sebagai aktor dalam komunitas internasional. Baik, yang keenam ada sifat unik pada Tata Suci. Tata Suci adalah entitas yang unik dengan fungsi ganda sebagai pemimpin spiritual Gereja Katolik dan aktor dalam hubungan internasional. Ini membuatnya pengaruh moral dan etika yang signifikan dalam hubungan dunia. Tata Suci tergolong dalam intensitas sui generis, yang berarti unik. Dengan demikian, pengakuan Tata Suci sebagai subjek hukum internasional didasarkan pada kombinasi faktor historis, hukum, dan praktis yang mencerminkan peran uniknya dalam urusan dunia.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan Fakta Lateran 1929 dan Konvensi Montevideo 1933. Fakta Lateran 1929. Italia adalah negara yang pertama kali mengakui Vatikan sebagai subjek hukum internasional melalui Fakta Lateran yang ditandatangani pada 11 Februari 1929 antara Wakil Kepala Pemerintahan Tata Suci Kardinal Pietro Gasparri dan Perdana Menteri Kerajaan Italia Benito Mussolini. Oleh karena itu, secara historis, Fakta Lateran menjadi dasar berdirinya negara Vatikan. Seiring berjalannya waktu, 183 negara lain pun mulai mengakui Vatikan sebagai negara yang berdaulat, termasuk Indonesia. Konvensi Montevideo 1933. Dasar lain yang menjadikan Tata Suci sebagai subjek hukum internasional adalah berdasarkan Konvensi Montevideo yang ditandatangani pada 26 Desember 1933. Vatikan telah memenuhi syarat berdirinya sebuah negara, antara lain 1. Vatikan memiliki populasi permanen, yang secara de facto penduduk tetap Vatikan adalah 800 orang, di mana 450 orang diantaranya memiliki kewarganegaraan Vatikan, dan sisanya hanya memiliki residence permit di dalam Vatikan. Yang kedua, Vatikan memiliki suatu wilayah tertentu yang terletak di atas lahan seluas 44 hektar, yang dikelilingi oleh tembok pembatas antara Vatikan dan Italia. Vatikan pun memiliki sejumlah properti di wilayah Italia dengan status sebagai wilayah ekstrateritorial. Misalnya Istana Musim Panas Paus di Castel Gandolfo yang terletak sekitar 25,3 km di selatan kota Roma. Yang ketiga, Vatikan memiliki suatu bentuk pemerintahan yang dalam hal ini bentuk negara Vatikan adalah monarki absolut. Kepala negaranya adalah seorang paus. Kekuasaan paus bersifat absolut atau supreme banget ini. Yang ketiga, Vatikan memiliki suatu bentuk pemerintahan yang dalam hal ini bentuk Vatikan adalah monarki absolut. Kepala negaranya adalah seorang paus. Kekuasaan paus bersifat absolut atau supreme pontiff, atau kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang keempat, terakhir, Vatikan memiliki kapasitas untuk terlibat dalam hubungan internasional dengan negara lain, termasuk diantaranya Taiwan, Palestina, Sovereign Military Order of Malta, dan Uni Eropa. Vatikan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional, seperti The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination dan Vienna Convention on Diplomatic Relations. Vatikan adalah anggota pada organisasi-organisasi internasional seperti World Organization of Intellectual Property dan UNESCO. Vatikan juga memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia, sebagai contohnya yaitu Indonesia yang memiliki perwakilan diplomatik khusus untuk Vatikan, dan begitu juga Vatikan terhadap Indonesia. Status keanggotaan Vatikan dalam PBB. Walaupun telah memenuhi syarat berdirinya sebuah negara, Vatikan bukan merupakan anggota penuh PBB. Status Vatikan adalah sebagai permanent
Observer sejak tahun 1964 dan terus mempertahankannya. Hal ini untuk menjaga absolut neutrality Vatikan dalam berbagai isu politik dan hubungan internasional. Upaya Vatikan dalam mewujudkan perdamaian internasional. Langkah nyata yang dilakukan Vatikan adalah dengan melakukan berbagai gerakan moral. Gerakan moral ini sejalan dengan perkataan Paus Yohanes Paulus II pada 5 Oktober 1995 dalam pidatonya di sidang umum PBB, yaitu perdamaian hanya dapat dicapai dengan menghormati dan membangun kembali hukum moral yang tertulis dalam hati manusia. Salah satu contoh gerakan moral yang telah dilakukan adalah misi diplomatik Vatikan di Nairobi, ibu kota Kenya pada 25 November 2015. Saat itu, di hadapan para pemuka agama Kristen dan Islam, Paus Fransiskus mengatakan bahwa keterlibatan dialog antar agama sangat penting guna mencegah terjadinya radikalisasi dan tindak kekerasan yang mengatasnamakan Tuhan.